Episode 26. Membawamu pergi. Harry sudah tiba di Perancis. Saat ini dia sudah berada di dalam taksi menuju ke rumah Mimi. Wanita itu sudah memberikan alamat rumahnya kemarin. Senyum mengembang terlihat jelas di bibirnya. Kali ini dia tidak akan melepaskan Fanny, apalagi Fanny telah mengandung anaknya, seorang keturunan yang diinginkan oleh Harry sejak dulu. Harry berharap dengan hadirnya buah hati mereka di rahim Fanny, wanita yang masih menjadi istrinya itu bisa menerimanya kembali. Kehidupannya menjadi kacau saat Fanny melayangkan gugatan cerai. Tapi dia tetap bertekad untuk tidak akan pernah menceraikan Fanny. Penyesalan memang selalu datang ketika semuanya sudah terbongkar. Harry begitu menyesal kenapa dirinya bisa mengkhianati istri yang sangat sempurna seperti Fanny. Sayang, aku datang. Kali ini aku akan bersujud padamu dan meminta maaf atas semua kesalahanku. Aku yakin kamu pasti akan menerimaku kembali, karena kamu juga masih mencintaiku. Gumam Harry sambil menatap foto Fanny di dalam ponselnya. Perselingkuhan yang dilakukannya sungguh membawa keburukan dan kehancuran untuk pria itu. Kenapa tidak dari dulu saja dia mengakhirinya? Kenapa dia tergoda pada Yolande setiap kali wanita itu menampilkan senyuman menggoda? Harry merutuki kebodohannya itu. Sudah jelas dia mempunyai seorang istri yang sangat sempurna, bisa membuatnya selalu puas dengan cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh Fanny. Setelah kejadian di mana Fanny memergokinya sedang berciuman mesra dengan Yolande. Hati Harry merasa sangat takut akan kehilangan sosok Fanny yang begitu cantik dan lembut. Dan ternyata benar apa yang ditakutkan. Fanny telah menghukumnya dengan mengambil kembali harta dan semua aset yang bukan miliknya. Tapi Harry tidak marah kalau memang itu yang diinginkan Fanny, asalkan wanita itu mau menerimanya kembali. Tapi nyatanya sakit hati Fanny tidak cukup sampai di situ. Dia juga menceraikannya. Fanny hanya bertahan di sisinya hanya untuk membalasnya dengan cara mengambil harta bendanya. Fanny, aku tahu kamu menyimpan rasa sakitmu selama ini. Tapi izinkan aku untuk menghapus rasa sakit itu dengan cintaku. Hatiku hanya untukmu, sayang. Harry mengusap air matanya yang jatuh mengalir, membasahi pipinya. Biarlah dia dikatakan cengeng, tapi memang saat ini hanya itu yang bisa dia lakukan. Hanya menangis dalam diam dengan menyesali semua perbuatannya. Sedangkan di sisi lain, Fanny sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Franklin masih setia menemaninya. Padahal seharusnya dia sudah kembali ke USA bersama Danish. Tapi bosnya itu memberi Franklin cuti agar bisa menyelesaikan masalahnya. Danish berharap Franklin akan membawa keberhasilan setelah pulang ke USA nanti. Aku keluar sebentar ya. Jangan turun dari atas ranjang sampai aku kembali, ucap Franklin. Baiklah, aku akan menunggumu, jawab Fanny tersenyum. Franklin keluar dari dalam ruang rawat Fanny karena dia akan menghubungi seseorang. Sepertinya Franklin ingin segera mengurus kepulangan Fanny dan dirinya. Pada saat Franklin melewati sebuah lorong rumah sakit, tiba-tiba dia melihat seseorang yang tidak asing baginya. Harry, gumam Franklin terkejut. Dia melotot melihat Harry sedang berpelukan dengan Mimi. Kenapa Mimi bisa mengenal Harry? Apa pria itu kesini untuk menemui Fanny? Tidak. Franklin tidak akan pernah membiarkan Fanny bertemu dengan Harry lagi. Apa kabar Mimi? Bagaimana kondisi istriku? Bagaimana dengan bayi kami? Franklin bisa mendengar dengan jelas Harry mengatakan hal itu. Apa maksudnya dengan bayi kami? Jelas-jelas itu adalah bayiku. Kenapa juga Harry masih menyebut Fanny sebagai istrinya? Apa? Jangan-jangan? Oh tidak. Jangan sampai apa yang kupikirkan itu benar. Fanny tidak boleh kembali kepada pria pengkhianat itu. Batin Franklin mengeraskan rahangnya. Fanny baik-baik saja. Sekarang dia sudah diperbolehkan pulang. Tapi sepertinya kamu harus menghadapi pria lain yang sangat menginginkan Fanny, ucap Mimi yang belum tahu bahwa bayi yang dikandung Fanny adalah milik Franklin. Sepertinya pada saat Franklin mengucapkan itu Mimi belum menyadarinya atau masih terlelap. Franklin mengepalkan kedua tangannya. Dia tidak menyangka bahwa Mimi ternyata sengaja memberitahu pada Harry tentang keadaan Fanny saat ini. Jadi sudah dipastikan bahwa Mimi bukanlah wanita sebaik itu. Siapa pria itu Mimi? Kenapa dia sangat menginginkan Fanny? Tanya Harry menahan amarahnya karena cemburu.
Franklin langsung berbalik ke ruang rawat Fanny. Dia harus bergegas membawa Fanny keluar dari rumah sakit itu. Ayo Fanny, kita pergi dari sini secepatnya. Franklin langsung menggendong tubuh Fanny ala Bright Style. Tentu saja, hal itu membuat Fanny terkejut. Ada masalah apa sampai kita harus pergi dengan cara seperti ini, Frank? Tanya Fanny. Fanny, tolong jangan bertanya dulu. Nanti akan kuceritakan padamu. Fanny hanya mengangguk. Sedangkan di sisi lain Harry langsung berlari ke arah kamar Fanny setelah mengetahui siapa pria yang sangat ingin memiliki Fanny yaitu Franklin. Mimi juga mengarahkan langkah cepat Harry ke kamar tersebut. Fanny, teriak Harry ketika melihat kamar itu sudah kosong. Mimi juga ikut terkejut melihat Fanny dan Franklin yang tidak ada di kamar rawat itu. Ah Franklin, aku tidak akan membiarkanmu pergi membawa Fanny-ku. Harry berteriak kencang. Bersambung.